Surat dari seseorang yang pernah terpesona pada seorang narsistik. Aku pernah mengenalnya, seseorang yang masuk ke hidupku seperti badai yang harum. Senyum yang menyilaukan, suara yang tenang tapi memikat, dan cara ia melihatku, seakan aku satu-satunya yang ia lihat di dunia. Waktu itu aku percaya mungkin ini cinta. Mungkin ini yang disebut sebagai takdir. Tapi aku lupa, badai selalu datang membawa kehancuran, bukan ketenangan. Ia memujaku seperti aku dewi di matanya. Kata-katanya indah mengangkatku ke langit, tapi di saat yang sama, aku mulai kehilangan pijakan. Setiap gerakku harus selaras dengan harapannya. Setiap keberanianku untuk berbeda dianggap sebagai pengkhianatan. Aku harus mencintai dengan caranya, bicara dengan ritmenya, dan berpikir dengan logikanya. Lama-lama aku tak tahu lagi suara siapa yang kudengar di dalam kepalaku, suaraku, atau miliknya. Aku dulu berpikir narsistik itu hanya soal suka selfie dan bicara soal diri sendiri. Tapi aku salah. Narsistik adalah cermin besar yang dipaksakan padamu, agar kamu hanya melihat mereka. Sementara mereka tak pernah benar-benar ingin melihatmu. Ia sering tersinggung oleh hal-hal kecil, seakan hidup mengkhianatinya setiap hari. Tapi saat aku terluka, ia tertawa, atau diam, atau menyalahkanku karena terlalu sensitif. Kupikir aku yang bermasalah. Kupikir aku tak cukup kuat, tak cukup menarik, tak cukup segalanya. Tapi kemudian aku belajar. Seseorang bisa terlihat percaya diri, sementara hatinya kosong, dan tak pernah belajar menyentuh milik orang lain. Narsistik bukan sekadar keinginan dikagumi. Itu adalah rasa takut yang disamarkan dengan kesempurnaan. Itu adalah harga diri yang dibangun dari puing luka masa lalu, dipoles agar berkilau, tapi retaknya tetap terasa bagi siapapun yang cukup dekat untuk melihat. Dan aku terlalu dekat. Kini aku tahu, mengenali sifat narsistik bukan untuk menghakimi, tapi untuk menjaga diri. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadari bahwa cinta tanpa empati bukan cinta, itu dominasi. Bahwa kekaguman tanpa koneksi hanyalah sandiwara. Dan bahwa aku tak harus menjadi cermin bagi siapapun yang tak mau melihat diriku sebagai manusia. Jika kau juga pernah berada di dekat seseorang seperti itu, aku tahu rasanya. Dan aku ingin kau tahu, kamu tidak gila. Kamu hanya pernah mencintai seseorang yang tidak tahu caranya mencintai balik. Karena ia belum selesai mencintai pantulannya sendiri. Aku menulis, dengan hati yang kini perlahan sembuh,